Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, subuh pagi ini temanya adalah ta'allum hadis atau ta'allum sunnah nabawiyah bagian pertama. Kenapa bagian pertama? Karena saya mendapat tugas di kuliah subuh itu 4 kali, yaitu setiap hari, dan taraweh 2 kali. Jadi jumlahnya 6. Dan materinya saya akan menghancak tentang ta'allum hadis atau sunnah Rasul yang diawali dengan tamhid. Tamhid itu apa? Muqaddimah atau pembukaan atau ngabeberkeun. Sunnah Rasul itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, yang kedudukannya tidak ada perbedaan karena semua berdasar wahyu. Jadi jangan dianggap wahyu itu Quran saja, tapi juga termasuk sunnah atau hadis. Dan sunnah di sini pengertiannya pengertian ilmu hadis. Kenapa ada pengertian ilmu hadis? Karena ada juga sunnah atau sunat pengertian ilmu fikih. Kalau menurut ilmu fikih, sunnah itu ma yusabu fi'luhu wala yu'aqabu tarku. Itu sunnah menurut ilmu fikih, yang mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak disiksa bila ditinggalkan. Itu sunnah menurut fikih. Tapi kalau sunnah menurut ilmu hadis adalah aqwalu Rasulillah wa af'aluhu wa taqriruhu wa sifatuhu wa siratuhu min qablil ba'si au ba'da. Sunnah itu apa yang diucapkan, diperbuat, disetujui, disifati, baik sifat kholqiyah maupun khuluqiyah. Kholqiyah itu fisik, khuluqiyah itu non fisik, baik yang dikerjakan atau yang dipraktekkan oleh Rasul, juga secara takrir, baik mulai sebelum Rasul maupun sesudah Rasul. Itu sunnah. Itu yang kita pelajari. Sahabat jika tidak memahami apapun tentang perbuatan, maka pasti bertanya kepada Rasul. Dan Rasul menjawab. Itu masuk sunnah atau hadis atau khobar. Tapi pada tahun ke-11 Hijriah atau ketika Rasul berusia 63, Rasul kan sudah wafat. Jadi pusat sunnah sudah habis karena sudah wafat pusatnya, ya. Tinggal penerusnya. Nah, maka pembentukan sunnah telah selesai. Tinggal periwayatan kepada umat. Maka disitulah ada riwayat. Jadi dari Rasul ke sahabat, oleh sahabat disampaikan kepada tabi'in, oleh tabi'in disampaikan ke atba' tabi'in, oleh atba' tabi'in ke tabi'ul atba', atba' tabi'in ke tabi'ul atba'. Itu namanya periwayatan atau mata rantai hadis. Karena apa? Karena sunnah itu tetap berlaku sampai akhir zaman, walaupun Rasul sudah wafat. Nah, persoalannya sekarang kepada siapa? Bertanya tentang sunnah itu atau sebagai uswah hasanah itu kepada siapa contohnya? Karena sunnah itu berlaku abadi. Maka karena diabadikan itulah
yang namanya kitab sunnah atau kutubul hadis atau kitab-kitab hadis. Juga ada sirah, ada kitab sunnah atau sunan. Kita ingat bahwa Rasul itu walaupun sudah wafat, jasadnya, fisiknya, risalahnya tetap ada. Kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika rasyidun. Ingatlah, fa'lamu anna fikum, sesungguhnya di kalanganmu, di kalangan kita sekarang ini Rasulullah, ada Rasul. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri, andaikan Rasul mengikuti keinginan umat di dalam berbagai hal, la'anitum, kalian akan berkesulitan. Walakin, tapi Allah habbaba ilaikumul iman, mencintai, menjadikan kamu cinta kepada iman. Wa zayyanahu, dan menjadikan iman itu sebagai hiasan. Fi qulubikum, dalam hati nuranimu. Wa karraha ilaikumul kufra, dan membikin benci kepada kekufuran. Wal fusuq, dan kefasikan. Wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk atau orang yang cerdas. Itu surat Al-Hujurat atau surat 49 ayat 7. Jadi ayat ini memberikan bimbingan kepada kita. Pertama, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ingat bahwa di kalanganmu ada Rasul. Walau jasadnya sudah tidak ada, tetapi risalahnya tetap ada. Sunnahnya tetap ada. Hadisnya tetap abadi. Sehingga kita merasakan Rasul itu ada. Sehingga kita sholat meniru Rasul. Karena Rasul ada. Kita zakat, saum, haji, semuanya meniru Rasul. Karena Rasul ada, kita teladani. Lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum, kalau Rasul mengikuti keinginan kalian, kalian yang sulit. Jadi bukan Rasul harus mengikuti keinginan kita, kita harus mengikuti keinginan Rasul untuk mengikuti sunnahnya. Karena la'anittum, kalau mengikuti keinginan kita, maka bukan berarti Rasul harus menyesuaikan sunnah, menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan sunnah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, maka Allah menjadikan kalian cinta dengan merasakan bahwa Rasul ada di tengah-tengah kita, maka akan cinta kepada iman. Rasulullah juga menyatakan kan, salah satu 3 orang, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, senangnya iman, yaitu yang mencintai sesuatu tidak melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul melebihinya. Boleh cinta suami kepada istri, istri cinta kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, harus itu cinta, tapi tidak melebihi cinta kepada iman, cinta kepada Rasul. Dan orang yang mencintai dan berlawanan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua dan tanda yang ketiga, kalau diajak ke kuburan merasa dijerumuskan ke neraka. Nah, itu orang yang lebih cinta iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, maka akan jadi hiasan iman itu terasa indah. Wa karaha ilaikumul kufra, benci kepada kekufuran, wal fusuq, kedurhakaan, wal isyan, dan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang rasyidun, yang mendapat petunjuk. Jadi setiap muslim
mesti sadar bahwa Rasul itu tetap ada di kalangan kita. Karena yang wafat adalah jasad, sedangkan sunnahnya tetap ada. Jadi yang berada di kalangan kita itu bukan jasadnya, sunnahnya, hadisnya. Orang yang menyadari keberadaan Rasul itu, maka akan merasakan manisnya iman, merasa dibimbing terus-menerus oleh sunnah. Kehidupannya akan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dengan keimanan itu, umat menyesuaikan diri. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasul yang wafat tahun 74 Hijriah, dia berkomentar, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ingatlah di kalanganmu itu ada Rasul. Lau yuti'ukum, andaikan Rasul mengikuti keinginanmu fi kasiri minal amri, dalam berbagai urusan, la anitum, kalian akan kesulitan. Qala hada nabiyukum, kata Rasul ini akan atau ayat ini nabimu, yuha ilaih, yang telah mendapat wahyu, wahyaru a'immatukum, dan di kalangan Rasul ketika hadir itu kan orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mas'ud, dan lain sebagainya, orang terpilih, alamnya yang baik. Tapi orang-orang yang terpilih, orang yang terbaik itu, yang soleh itu, kalau Rasul mengikuti keinginan mereka, tetap akan kesulitan kalian. Apalagi kalau sekarang, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Lagi kalau kata sekarang kan ada yang pembohong, ada yang penipu, ada yang pemalsu, ada yang pencuri, ada yang korupsi. Lalu Rasul harus ngikuti gitu. Pokoknya di Indonesia bikin undang-undang, Rasul harus mengikuti undang-undang Indonesia. Padahal undang-undang Indonesia kan diubah terus-menerus, ribet. Hanya undang-undangnya yang harus mengikuti Rasul. Ta'an itu fakaifa bikumul yaum, kata Sa'id Al-Khudri, bagaimana keadaanmu sekarang kalau sunnah harus mengikuti keinginan manusia. Itu dikutip oleh Sunan At-Tirmidzi, yang beliau lahir 209, wafat 279, itu nomor 31919. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan di kalian amrain, dua hal, dua sumber hukum. Punten ibu ngobrol karekam ke YouTube ini. Rekam ke YouTube, jadi nanti kadang ke seluruh dunia ya. Ikum amroin, aku tinggalkan dua perkara, dua hal. Lan tadilu, kalian tidak akan sesat. Mata masaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnata nabiyhi, kitabullah dan sunnah nabinya. Jadi hadis ini merupakan jaminan dari Rasul bahwa orang yang berpegang teguh kepada kedua sumber tersebut yang diwariskan oleh Rasul tidak akan tersesat, hidupnya akan lurus, akan baik kalau berpegang teguh. Jadi jelas hadis ini memerintah agar setiap muslim berpedoman kepada sunnah. Nah, sekarang timbul permasalahan bagaimana berpedoman kepada sunnahnya. Maka disitulah ta'allum hadis atau tadabbur hadis yang kita kerjakan sekarang, yaitu ta'allum hadis. Jadi kalau Pak Usep atau Pak Jajang lebih banyak tadabbur Al-Quran di Muhajirin ini, dan juga Munawar itu tadabbur Al-Quran, saya yang ta'allum hadis.
Dan itu dikerjakan setiap hari Sabtu giliran. Sabtu pertama Pak In itu tafakur sejarah. Sabtu pertama saya ya. Yang kedua Pak Usep tadabur ayat. Yang ketiga Pak Gita tafakur sejarah. Yang keempat Munawar tafakur ayat juga. Dan yang kelima Jajang tafakur ayat, hanya beda-beda tuh beda-beda temanya. Nah, saya bertugas ta'allum hadis. Kenapa menggunakan ta'allum? Karena istilah kalau kepada tafsir itu kan tadabbur dan tafsir. Kalau kepada hadis itu ta'allum dan syarah. Karena itu berdasar hadis dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari, namanya Abdullah. Beliau wafat tahun 40 Hijriah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Yang memimpin umat di dunia ini adalah yang paling paham, paling bagus. Apanya? Aqra'uhum li kitabillah. Paling bagus baca Quran. Kudu nama bapak-bapak, ibu-ibu memilih imam, memilih presiden yang paling fasih baca Qurannya, yang paling baik baca Qurannya. Jangan yang itu bisa baca Quran. Termasuk juga milih DPR, milih MPR, milih wali kota, milih lurah. Lurah itu dipilih di Bandung. Milih wali kota juga. Termasuk RT RW yang paling bagus di antara calon itu bukan cari orang lain yang dicalonkan, kan ada yang dicalonkan itu yang paling fasih baca Quran. Kalau sama kedudukannya maka fa'alamuhum sunnah. Dan itu kalimatnya kepada sunnah ma'alamuhum, supaya kita jadi alam maka ta'alum hadis sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawaan fa aqdamuhum hijrah. Kalau sama hijrahnya maka fa aqdamuhum silman keislamannya. Kalau sama maka paling pribumi. Dan di situ aturan dari Rasul. Jadi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, maka kita gunakan dengan ta'allum as-sunnah. Dan juga yang ta'allum as-sunnah itu dijamin oleh Rasulullah SAW memiliki derajat lebih tinggi. Karena Al-Quran dan sunnah itu seperti tadi saya katakan sudah selesai dikeluarkan oleh Rasul, maka timbul bagi kita apa yang harus kita lakukan, maka mempelajari sunnah tersebut. Dan sekarang ini belajar sunnah semakin mudah. Bahulama zaman Rasul seperti Umar bin Khattab hayang yakinkan Rasul bercerai atau tidak dari Mekah itu sampai pergi ke Madinah. Zaman sepeninggal Rasul wafat, berdebat antara Aisyah dan Abu Hurairah bagaimana pemahaman terhadap orang mati ditangisi oleh keluarga. Maka nanya kepada Aisyah, karena ada sahabat. Ketika sahabat bertanya kepada tabi'in, seperti tabi'in itu Urwah murid Aisyah, termasuk juga setelah tabi'in itu atba' tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz atau Hasan Basri. Setelah mereka meninggal, kepada tabi'ul atba' seperti Hanafi lahir 80 wafat 150, Maliki 93 wafat 173, Syafi'i
150 wafat 204. Hambali 164 wafat 241. Itu 4 madhab. Setelah 4 madhab, tanya kepada ahli hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Dan sekarang ini kitab-kitab yang tadi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah sudah dibukukan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sampai 9 kitab Al-Kutubut Tis'ah. Jadi kalau kita ingin paham terhadap hadis, lamun teu bisa bahasa Arab, yang ada terjemahnya saja. Baheula mah kudu melian. Saya sendiri juga tiap umroh tuh beli kitab tuntut Ustaz Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, kemudian juga Ad-Darimi, kemudian juga kitab-kitab yang lain. Rumah di angkutan sampai ngajabreg tuh di rumah itu kitab-kitab karena di angkutan. Sekarang tidak perlu diangkut, cukup aja dia. Jadi karena Al-Kutubut Tis'ah sudah ada terjemahnya di laptop. Maka a'lamuhum, bagi yang mengetahui oleh Rasulullah SAW itu akan memiliki derajat. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah masih hidup sampai sekarang walaupun Rasul sudah wafat. Nah, maka kita telusuri sunnah tersebut dengan 11 langkah yang akan kita tempuh, yaitu tausik, tamhid, tausik, tahrij, tarikh, tashih, tanasub ilal Quran, tanasub ilal hadis akhar, kemudian terjemah, tahlilus syarah, kemudian takwil dan tatbik, ada 11 langkah. Dan yang akan kita bahas selama 1 bulan ini adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usep dan Pak Jajang kemarin, kalau bahwa ibadah umroh di bulan Ramadan itu takdilu hajjah. Bagaimana? Bagi kita yang tidak bisa berumroh gitu. Kan umroh teh mahal itu, apalagi bulan Ramadan. 40 juta. Bagaimana yang tidak bisa? Dan karena memang di situ dikatakan fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dan apa yang kita perbuat kalau tidak bisa berumroh di bulan Ramadan? Jadi solusi kan Islam itu wajib haji. Bisa bulan wajib haji umroh Ramadan. Laku malam untuk bisa umroh Ramadan. Ada juga. Akan kita bahas mulai besok ya, saya ceramah tarawih akan saya bahas hadisnya, yaitu man shallal ghadat fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah hatta tlahu as-samsu summa shalla rakaatain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Kemudian muncul pertanyaan di dalam hadis ini, apa yang dimaksud dengan sholat jamaah al-qada? Yang kedua, bagaimana tata tertib berjamaah sebelum sholat subuh? Apa yang sholat terus itu begitu datang teh? Apa yang cukup satu berdasar hadis? Ya, satu saja, 2 rakaat, cukup 2 rakaat, atau yang terus-terusan walaupun geus deket eta deket ke komat masih sholat lagi. Nah, bagaimana? Kita telusuri hadis karena sholat itu harus berdasar hadis ya. Bagaimana tata tertibnya? Kemudian bukankah tidak boleh sholat setelah sholat subuh? Bagaimana batasnya? Kemudian apa yang termaksud dzikir? Kemudian bagaimana sifat, bagaimana pahala umroh dan haji tadi yang bisa kahontal dengan ibadah ini? Dan sholat apa yang dimaksud setelah terbit matahari? Kemudian bagaimana tata tertib berjamaah dzikir yang diakhiri dengan sholat setelah terbit matahari itu? Itu yang akan kita bahas secara berangsur
insyaallah pada tarawih besok ya, hari Jumat. Sampai di sini pagi ini kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.